Cerita Aldebaran dan Andin. Liburan ke Swiss. Season 7. Andin menjatuhkan topeng Wanggis dari tangannya yang bergetar. Di hadapannya kini duduk seorang anak asing yang baru pertama kali ditemuinya. Bukan Reina. Kenyataan itu menghujamnya hingga air matanya terus menderas. Bayangan buruk yang sempat dienyahkan tadi muncul dan menghantamnya kembali. Reina hilang tanpa ia tahu berada di mana. Bahkan tidak ada satu petunjuk pun. Pikiran-pikiran itu makin membuat batinnya terguncang sekaligus diselimuti rasa bersalah. Ia gagal menjaga Reina dengan baik. Reina, jerik Andin tertahan. Isaknya makin hebat. Seluruh anggota keluarga pun mulai kalut. Terutama Al. Ia memegang kedua bahu Andin erat dan memintanya untuk tetap tenang. "Andin, coba tenang dulu. Kita harus berpikir jernih buat nemuin Reina." Kekhawatiran yang menjalari Andin membuat kalimat Al bagai angin lalu. "Gimana aku bisa tenang? Aku enggak mau pulang sampai Reina ketemu. Lia, kita bakal cari Reina dan bawa anak kita pulang." "Ya," ujar Al berusaha mengendalikan emosi dalam nada suaranya. Walau ia sendiri juga masih terkejut dengan fakta bahwa anak yang ia gendong balik ke kamper van ternyata bukanlah Reina. "Sekarang kita berpencar aja. Gimana? Aku dan Andin balik ke jalan yang sama menuju resto risotto. Elsa bisa tolong bantu ke arah pameran Lentera. Mirna dan Kiki juga coba cek ke stand-stand kuliner. Mama mau ikut atau di sini?" "Mama ikut Elsa aja. Gimana pun Mama juga mau nyari cucu Mama," ujar Rosa pendek. Ia melirik ke arah Andin, tapi tidak berkata apa-apa. Elsa yang menerima perintah Al hanya bisa mendengus sebal. "Makanya, jangan keseruan pacaran. Sampai lupa anak sendiri kan?" Cibir Elsa yang membuat kondisi makin tegang. "Stop nyalahin Andin. Kalau ada yang perlu disalahin di sini adalah kita semua yang harusnya bareng-bareng ngelindungin Reina," balas Al tegas. Ucapannya berhasil membungkam Elsa. Di tengah atmosfer yang kian panas, Andin meraih lengan Al dan mengingatkannya pelan bahwa sekarang bukan saatnya bertengkar. "Seharusnya aku lebih ekstra jagain Reina. Enggak lalai kayak gini. Sekarang yang penting, kita cari Reina ya, Mas." Tanpa menunggu Al dan Andin, Rosa pun langsung turun dari van diikuti Elsa. Mirna dan Kiki pun izin mendahului keduanya untuk mencari keberadaan Reina. "Ya udah, yuk kita keliling karnaval sekali lagi buat mastiin Reina ada di mana. Tapi satu lagi pesan Mas. Jangan limpahin kesalahan ke kamu sendiri. Mas juga salah." Al pun membantu Andin turun.
Ketika keduanya hendak menelusuri jalan karnaval, mereka mendadak tersadar akan suatu hal. Anak asing itu, ia masih tertinggal di dalam sedari tadi memandangi Al, Andin, dan anggota keluarga lainnya secara bergantian dengan ekspresi bingung. Mereka tak mungkin meninggalkan anak tersebut sendirian. Andin menarik nafas panjang. Ini benar-benar keputusan sulit untuknya. Terpaksa Andin kembali ke van dan mengambil duduk di samping anak itu. Sebenarnya Andin tidak rela harus duduk diam menunggu kabar dari Al dan keluarga mengenai pencarian Reina. Tapi ia juga tak mungkin meninggalkan anak kecil ini sendirian. Jika ia dan Al saja panik mencari Reina, bukankah orang tua dari anak ini pasti juga demikian? Sebagai orang tua, ia tidak bisa egois. Andin juga tak mungkin mengajak si anak untuk ikut mencari Reina. Terlalu berisiko. Al terus menatap Andin agar istrinya tahu bahwa ia bersungguh-sungguh akan benar-benar mencari Reina. Setelahnya, Al pun pamit pergi dan lenyap di antara riuh karnaval. Kini di dalam kamper van hanya tertinggal Andin dan si anak asing. Bocah perempuan itu tampak berusia sebaya dengan Reina. Keduanya sama-sama mengenakan topeng wagis dengan seragam pelaut. Anak tersebut menatap Andin dengan polos. Masih diam. Sesekali ia melirik ke arah jendela van untuk mengintip hiruk-pikuk karnaval. Tapi tidak ada sedikit niat untuk turun. Andin menebak pastinya anak itu juga ketakutan berada di lingkungan dan keluarga asing sehingga tidak tahu harus berbuat apa. Andin kembali teringat Reina. Pasti Reina sama bingungnya dengan anak ini sekarang. Andin pun beringsut lebih dekat dan mengajak anak itu berkenalan. Anak itu akhirnya melirik Andin. Kini Andin bisa melihat manik mata coklat yang indah dari bocah tersebut. Rambut pirang kecoklatannya sedikit ikal dan cukup berantakan akibat topeng dan rambut palsu yang dikenakannya tadi. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya anak itu berkata bahwa namanya Heidi. Andin sedikit lega. Setidaknya anak ini bisa diajak berkomunikasi. Selain itu, Andin sudah mengetahui namanya sehingga ia punya sedikit petunjuk untuk mencari orang tua Heidi. Andin sambil mencondongkan tubuhnya ke belakang untuk meraih keranjang konfeti. Di sana ia ingat pernah menaruh permen-permen buah favorit Reina untuk diberikan ke Heidi. Andin pun menyodorkan keranjang berisi permen dan konfeti itu pada Heidi. Anak itu menatap kumpulan permen warna-warni bergambar buah itu cukup lama sebelum mencomot salah satu di antaranya. Respons Heidi menunjukkan jika anak tersebut setidaknya sudah cukup percaya dengan Andin. Heidi bergeming. Mulutnya sibuk mengulum permen.
Anak tersebut justru berseru dengan bahasa asing yang tidak dimengerti Andin. Merci. Le bonbon est delicieux. Ternyata artinya terima kasih. Permennya enak. Saat itulah Andin menyadari ia mendapat masalah baru. Heidi tidak memahami bahasanya. Selain pertanyaan tentang nama, kini ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.